un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Halif Musli. Selamat pagi aku ucapkan dari Masjid Unsik 2 Wonosobo, teman-teman ya. Di pagi hari ini aku akan mereview salah satu unit terbaru divisi pariwisata milik Indoren, teman-teman ya. Nah, bisnya udah ada di belakangku tuh, yang warna ungu. Oke, seperti apa video review kali ini? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, jadi di pagi ini Unsik kedatangan banyak bus pariwisata nih. Ini di depan kita nih ada deretan Jetbus 5 miliknya Big Bird, teman-teman ya. Ini ada sekitar 6 unitan. Terus di sebelah sini ada Bintang Trans. Dia menggunakan body Jetbus 3 Voyager HDT ya. Tapi ini dia variannya udah memakai topi yang versi slim ya, atau lebih kecil lagi. Ini teman-teman, Bintang Trans dengan julukan Mutiara Devi tuh ya, Mutiara Devi. Nah, di depan kita ini ada Indoren pariwisata yang akan kita review pada kesempatan kali ini ya. Nah, kita mulai dari depan sana yuk. Nah, itu ada microbus tuh, keluar masuk ya. Itu yang keluar habis bongkar penumpang dari Big Bird. Ini sedangkan yang masuk kemungkinan juga penumpangnya masih sama penumpang dari Big Bird, teman-teman ya. Nah, ini untuk unit yang akan kita review. Oke, jadi unit ini menggunakan bodi SR3 Neo XHD, teman-teman ya, yang ultimate nih. Nah, untuk perbedaan dari versi sebelumnya, dari bagian vas juga sudah nampak sih ya. Di bagian vas nih, untuk bumper depan itu dia lebih ramping dan kelihatannya tuh lebih sporty gitu ya, teman-teman ya. Ini dilengkapi aksesoris winglet tengah ya, atau splitter gitu. Itu bawaan dari karoseri Laksana, teman-teman ya. Nah, untuk headlampnya sendiri seperti ini ya. Ini untuk lampu dekatnya sini, teman-teman. Ini lampu jarak jauh ya. Terus ini sen ngalir ke sini. Dan untuk SR3 Neo ini sekarang untuk lampu senja ini kan, kalau yang sebelumnya tuh warna biru ya, biru agak gelap gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih ke biru muda gini. Nah, untuk fog lampnya seperti ini, kecil di sini, teman-teman. Spionnya masih sama dengan SR3 sebelumnya, teman-teman tuh, kanan kiri ya. Dan untuk topi ada pembaruan tuh, modelnya beda gitu ya. Nah, yuk kita beranjak ke samping ya. Nah, ini dia memakai velg dari Ragnar. Ini sudah dilengkapi ring truk ya. Terus untuk bagian selendangnya ya, ini enggak ada selendang ya. Kalau yang dulu kan ada selendang yang nyambung dari topi gitu ya, yang bentuknya sabit gini. Kalau yang ini nggak ada, teman-teman. Nah, ini udah ada garnish chrome-nya kayak gini. Ini kalau gede bisa buat ngaca ini. Terus di bagian sini ini bolong ya, ini
langsung bisa melihat ke interiornya nih tuh. Nah, karena bis ini menggunakan sasis Hino RM 280 ABS, jadi bagasinya tuh udah space frame ya, tembus teman-teman gitu ya. Nah, untuk dimensi bis ini memiliki panjang 12 meter, lebarnya 2,5 meter, dan tingginya 3,85 meter teman-teman ya. Nah, di bis ini ada suatu hal yang unik teman-teman ya. Nah, mari kita lihat. Nah, tepatnya di sini teman-teman ya. Nah, jadi untuk tempat istirahat kru atau yang biasa disebut kandang macan ini berada di sini teman-teman ya. Udah nggak di bagasi sini lagi ya. Kan kalau rata-rata biasanya di bagasi sini ya, disingkat satu bagasi untuk ruang istirahat kru gitu ya. Kita beranjak ke belakang lagi. Di sini juga sudah menggunakan velg aluminium, depan belakang sama. Ini juga udah ada cover hooknya chrome. Bannya depan belakang dari X Multi ini teman-teman ya. Jadi, kita menuju ke bagian belakang teman-teman. Nah, ini untuk SR Neo sendiri, bagian belakangnya lebih ramping ya. Oh, itu. Nah, itu di kanan kiri kaca merupakan lampu senja teman-teman ya. Dan untuk ini lampu yang melebar ini merupakan lampu Garuda. Sedikit pembaruan dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya kan gini ya, kalau ini dibikin lurus nih. Ini fungsinya senja, rem, sama sen. Tuh sennya yang ini sen kiri, yaitu sen kanan teman-teman. Untuk kap mesinnya tuh, sporty seperti ini ya. Dan untuk bagian stop lamp masih sama seperti SR3 sebelumnya. Yang beda tuh di bagian bumper nih, lebih ramping dan lebih sporty teman-teman ya gitu. Nah, ini WITM 215. Info dari kru sih ini baru 1 bulan jalan ya, masih ada sedikit bau-bau karoseri ya. Dan di sini air intake-nya keren nih. Nah, menggunakan bahan dari stainless dan di chrome ya. Ini ada tulisan SR3 nih. Keren. Nah, ciri khas Indoren tuh ini. Ada kuda unicorn, teman-teman ya. Dia memilih livery dengan warna dasar biru tua. Terus ada corak abu-abunya. Nih. Abu-abu apa hitam grey ini. Ya itulah pokoknya. Terus putih nih. Ada gradasi putih ke biru juga ya ini ya. Mungkin seperti itu review eksteriornya teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan mereview interior dari unit yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang kita review interiornya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di depan sini ini merupakan dashboard dari SR3 Neo. Ini ada sedikit pembaruan. Ini yang aku suka nih finishingnya nih ya, dia warnanya hitam kayak gini. Nah, untuk speedometernya kayak gini teman-teman ya. Dan ini bangku driver. Ini penampakan panel speedo Hino RM ya. Di sebelah sini ini ada 2 kursi, yang ini untuk TL, sedangkan di sini untuk co-driver teman-teman. Nah, ini seat untuk penumpang, tapi kita reviewnya nanti ya. Di sebelah sini ada dispenser untuk teman-teman yang ingin
membuat seduhan seperti kopi, susu, atau teh juga bisa teman-teman ya. Di bagian depan itu ada ya, finishing laksana. Ini kalau malam nyala nih teman-teman ya. Di kanan kiri juga ada speaker tuh, nah keren ya. Dan ini pandangan dari depan untuk SR3 Neo ya. Ini pandangannya masih cukup sih ya. Nah, sekarang kita review seatnya ya. Tuh, seatnya ini dia terbuat dari kulit imitasi ya, buatan dari rimba kencana teman-teman ya. Wah, ini yang size-nya lumayan nih. Di sini juga ada logo unicornnya nih. Nah, ini di sini juga ada bantal dan ada seat beltnya ya. Untuk leg rest sepertinya sih request ya, by request. Nah, ini leg restnya seperti ini, udah kayak bis malamnya teman-teman. Nah, untuk jarak seatnya, ini aku duduk di hot seat ya, ini segini. Untuk tinggiku yang 165 cm teman-teman. Nah, itu ada jam digitalnya. Di sebelah sini ada TV nih. Ini kayaknya yang ukuran 14 inch ya. Dan itu ada CCTV depan belakang juga ada tuh. Jadi dipastikan aman ya, tapi tetap berhati-hati dengan barang bawaan yang teman-teman bawa gitu ya. Nah, ini seperti ini penampakan dari belakang teman-teman. Di sini cuma diisi kapasitas 36 seat saja teman-teman ya. Tuh, 36 seat dengan konfigurasi 22 teman-teman ya. Nah, ini seatnya dari rimba kencana. Tadi kita udah nyobain hot seatnya, sekarang kita nyobain yang versi belakang ya. Wah, ini mentok teman-teman ya. Enaknya sih emang ambil yang depan ya, depan tapi yang pinggir tuh, kayak yang itu sama yang sebelah situ itu. Untuk bagasi kabinnya dia model tertutup gini teman-teman ya. Nah, kita buka. Nah, ini bisa menaruh barang-barang kecil punya teman-teman. Kalau yang ada seperti ini biasanya tuh speaker ya. Nah, kan bener tuh speaker. Untuk lover AC, nah ini sudah menggunakan yang terbaru teman-teman ya. Tuh. Nah, ini sudah support USB Type C ya, Type A dan Type C ini teman-teman. Gitu. Nah, yang spesial lagi ada di belakang teman-teman. Wah, ini. Nah, ini ada smoking areanya. Walaupun bis pariwisata, namun ada smoking areanya teman-teman. Ini kita masuk. Nah, ini ya. Ini untuk toiletnya. Cukup sempit. Ini toiletnya seperti ini teman-teman ya. Ya standar sih. Nah, cukup lah. Tapi ingat teman-teman, untuk toiletnya hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja dan digunakan saat bis berjalan ya. Nah, ini. Yuk kita keluar lagi teman-teman. Wah, pintunya berat. Masih baru cuy, maklum. Untuk sistem safety di sini juga ada palu pemecah kaca teman-teman ya. Nah, ini di sini juga ada stop kontak nih buat teman-teman yang ingin mencarger handphone di sini ya. Tapi ingat, hanya untuk mencarger handphone saja. Selain handphone nggak bisa ya, karena kan daya listrik pada bis itu
nggak bisa digunakan untuk power bank ataupun laptop teman-teman ya. Power bank, kamera, dan laptop itu teman-teman, jadi hanya bisa untuk HP. Nah ini gangway-nya, ini gangway-nya lumayan longgar sih ini. Nah tuh ya, ini lantainya ini dari Tarabus nih, Tarabus. Tapi aku kurang tahu nih ini tipe yang apa. Yang jelas ini kayak kayu ya, kayu tapi yang versi gelap. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu nih. Wah gitu ya. Nah CCTV yang di sini teman-teman, tuh CCTV yang di situ sama yang di belakang itu langsung terhubung di sini tuh ya. Ini kanan kiri penumpang, ini untuk yang sisi luar bis ya, nih kiri kanan tuh ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk review interior dari unit Indoren yang satu ini teman-teman. Nah oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya, tuh yang hitam-hitam sama yang di sana juga itu merupakan kamera ya teman-teman ya. Memang untuk peletakan dan bentuknya tuh janggal banget tuh, apa ya, gede itu. Ibaratnya orang tuh kayak tai lalat. Gede, tapi itu bermanfaat jika busnya mau parkir atau mau nyalip kendaraan di tol, gitu sangat bermanfaat ya untuk melihat ke belakang. Di atas juga ada kamera, itu kamera untuk parkir juga teman-teman ya. Oke, ini krunya juga lagi persiapan. Nggak enak juga ya kalau reviewnya kelamaan, nanti takutnya mengganggu. Dan katanya sih rombongannya lagi menuju ke sini ya, dari Dieng tuh, dari sana teman-teman ya, naik mikrobus ya. Oke, kita tunggu rombongannya datang dan kita tutup video ini sampai bisnya keluar dari sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya review unit dari Indoren SR3 XHD Neo Ultimate pada hari ini teman-teman ya. Nah ini sedikit ralat, bis ini tadi menggunakan velg dari Alcoa ya teman-teman ya, aluminium dari Alcoa ya, depan maupun belakang sama. Nah ini oke, ini kesan pertama saya melihat bis ini ganteng ya, dan bis ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS Euro 4 teman-teman ya. Bagasinya udah space frame seperti yang teman-teman lihat tadi, dan juga sudah dilengkapi suspensi udara teman-teman ya. Dan kabarnya unit Indoren yang menggunakan bodi seperti ini ada 4 unit teman-teman, dan infonya ngambil Jetbus 5 SHD single glass, sasisnya sama yaitu Hino RM280 ABS Euro 4, itu sebanyak 16 unit Jetbus 5 single class SHD teman-teman ya. Wah mantap nih, semoga yang Jetbus 5 bisa main-main ke Dieng ya, agar bisa aku review. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.